Sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini mudah diserap, mudah diterima, tentunya manfaat dan barokah. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Shadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya saya akan mengabsen siapa saja yang hari ini masuk, barangkali ada yang izin ataupun sakit. Kelas 11-9, jumlahnya 25. Ainun Masruro, Aliasa, Anggun, saya tidak masuk. Sawalina, kemudian Zahira, Zahra, Kesia. Alhamdulillah 2 tadi ya yang izin karena tidak masuk sakit, yang lainnya sehat semuanya. Sebelum lanjut ke pembelajaran berikutnya, ada baiknya kita membakar semangat kita dulu di pagi hari ini dengan menyanyikan lagu P5, Profil Pelajar Pancasila. Sudah hafal semuanya? Sudah. Silakan berdiri semuanya dipimpin oleh Bea. Ya, di depan hadap ke teman-temannya. Tangannya sambil mengepal gini ya, biar lebih semangat. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu membuat garis besar. Ini ada di level C4 tentang kronologi sejarah. Untuk capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis dan memberi solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang dihadapi Indonesia. Peserta didik mampu memahami sistem pertahanan. Kalian masih ingat dengan pembelajaran yang minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Ini kan elemen keempat, berarti elemen yang ketiga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang hasil kerja PJBN Bhinneka-an pembelajaran minggu yang kemarin. Khususnya tentang apa? Kolaborasi budaya. Nah, ini pinter-pinter semuanya, hasil karyanya cantik-cantik seperti orangnya. Karena kebetulan kelas perempuan, jadi lebih telaten dalam membuat ini buku 3 dimensi. Apa istilahnya buku ini, nak? Sampai nyebutnya apa, Pop? Nah, sudah. Ini ada 6 kelompok.
Untuk mengaitkan pembelajaran antara yang kemarin dan pembelajaran hari ini, kita menyebutnya apersepsi. Coba saya cek dengan 3 pertanyaan, apakah benar-benar masih ingat ataukah sudah lupa. Harusnya masih ingat ya, karena masih seminggu yang lalu. Dari Alia, mana Alia? Ya, Alia, materi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, Mbak? Nah, biar suaranya masuk, dijawab ulang, ini dipegang. Apa minggu kemarin materinya? Didekatkan. Elemen Bhinneka Tunggal Ika unit 3 tentang kolaborasi budaya. Tentang kolaborasi budaya. Next, Mbak. Lagi. Manfaat pembelajarannya agar menumbuhkan rasa nasionalisme siswa semakin meningkat dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Rasa nasionalisme itu apa? Rasa cinta tanah air. Kalau kalian tahu, bagian dari tubuh kita ada yang luka, ada yang diambil alih, ada yang disakiti oleh tetangga lah misalkan ya, atau disakiti oleh negara lain, pastinya kita ikut merasa. Maka dari materi ini sampai harus tumbuh rasa nasionalisme, lebih cinta kepada Indonesia. Dan pelajarannya agar kejadian seperti yang ada di Blok Ambalat ini tidak terulang di kemudian hari. Pertanyaan pemantik untuk masuk ke materi hari ini. Ini pertanyaan pancingan ya. Ada yang sudah baca materi ini tadi malam barangkali atau kemarin sudah dibaca? Sudah. Pintar sekali. Ada yang tahu di manakah letak wilayah Ambalat? Mana Aurel? Saya tanya Aurel. Aurel, di manakah letak Ambalat? Letak wilayah Ambalat berada di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Malaysia. Perbatasan antara Kalimantan Timur dan Malaysia. Setelah nanti permasalahannya timbul, perebutkan ya. Nantinya pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Kalau yang minggu kemarin karena kita menghasilkan produk, nama model pembelajarannya adalah PJBL, berbasis proyek. Proyek itu ada karya yang sampai hasilkan. Kalau sekarang berbasis masalah. Jadi sampai dikasih masalah, yang memunculkan masalah, nanti dari video yang saya tampilkan sampai catat hal-hal yang penting ya. Alat tulisnya dikeluarkan semua, buku, pulpen, dicatat mana yang tidak paham, mana yang kata-kata sulit, mana yang perlu ditanyakan. Nah, proses literasinya di situ ya. Selain sampai ayo Mbak dibuka video pembelajarannya. Yang menghadap ke belakang boleh kursinya tidak usah diputar, sambil saja. Nah, sambil dicatat ya. Kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat Nah, sudah selesai video pembelajarannya. Ada suatu permasalahan enggak dari video yang sampai lihat tadi? Ada ya. Nah, dua pihak antara negara Indonesia dan Malaysia merebutkan wilayah yang namanya Ambalat. Yang letaknya Ambalat tadi ada di perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia. Pastinya sesuatu itu diperebutkan karena ada something ya, ada sesuatunya. Apa tadi? Ada apa? Kandungan minyak bumi yang sangat melimpah. Nah, selain itu sebelum kasus ini terjadi juga ada kasus lain yang kita bergesekan dengan Malaysia, yaitu perebutan
Pulau Sipadan dan Pulau Likitan yang letaknya juga tidak berjauhan dari Pulau Ambalat. Nah, memang Indonesia sama Malaysia ini beberapa kali ya ada gesekan. Nah, gesekan namanya tetangga kan ada saja ya namanya konflik. Nah, setelah kalian melihat video pembelajaran ini, saya bagi kelompok karena jumlah siswa kita satu kelas 25, jadi pas ya satu kelompok masing-masing 5. Ada 5 permasalahan yang nantinya harus sampean diskusikan secara bersama. Ini duduknya masih acak. Kelompoknya sudah saya tentukan, enggak usah rewel ya, sudah besar semuanya. Jangan saya enggak mau sama ini Bu, saya mau ini sama ini, enggak usah. Semuanya sama, sudah saya pertimbangkan. Insya Allah kelompoknya sudah imbang semuanya. Nah, di sini ada 5 kelompok. Kelompok pertama, kelompoknya Syawalina, Okta, Cindy, dan Naima. Silakan berkumpul jadi satu meja. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 1 sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelompok 2, Karina, Alia, Renata, Reva, dan Sania. Yang kelompok 3, Sasa, Gea, Zahira, Zahra, dan Rizka. Kelompok 4, Kaila, Aurel, Ainun, Fatima, Giadisya. Kelompok 5 ada Sherlina, Dia, Ima, dan kawan-kawan. Selanjutnya dari kelompok ini saya akan memberikan namanya magic card, kartu magic, tapi ini isi ya, barcode. Barcode-nya harus sampai scan pakai HP. HP-nya support enggak? Support semua, HP-nya sudah canggih-canggih, sudah bagus-bagus semuanya. Di scan barcode-nya, nanti dari scan barcode itu sampai dapat melihat pertanyaannya. Kan ini sudah ada LKPD yang saya bagi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ayo ketua kelompoknya keluarkan HP-nya, coba di scan barcode-nya, saya pengen tahu. Kelompoknya Sawalina bisa? Sudah keluar pertanyaannya? Sudah. Oke, kelompok 2 coba di scan barcode-nya. Sambil mengerjakan tugas berdiskusi, saya observasi ya kelompok mana yang kerjasamanya bagus, yang kompak, yang penjelasan materinya bagus. Ini saya membawa lembar penilaian dari kelompok 1 sampai 5, nantinya akan saya catat, saya rekap semuanya sampai nanti ada penilaian waktu presentasi. Yang saya nilai kemampuan kerjasama, karena ini kelompokan kan ya, kerjasama, kemampuan menjelaskan, kekompakan, keaktifan dalam kelompok, dan kemampuan menerima penjelasan teman. Kelompok 1 ada kesulitan enggak? Ditulis, sambil ditulis di sini. Di LKPD juga, kemudian sama di Canva. Yang lain sambil mengerjakan ya, dikerjakan PPT-nya. Kelompok 2 ada kesulitan atau masih dalam proses? Masih dalam proses. Ditulis di LKPD, sebagian mengerjakan slide. Kelompok 3 dapat pertanyaan apa tadi? Klaim Malaysia atas wilayah Ambalat. Klaim Malaysia terhadap wilayah Ambalat, apa dasarnya? Malaysia itu kok ngaku kalau wilayah Ambalat itu wilayahnya ya. Sambil dikerjakan di LKPD, dituangkan juga di slide ya.
Saling bekerja sama ya, dilihat di buku paketnya, dibaca dari catatan yang di apa tadi yang sampean dapatkan di video. Kalau kelompokan harus bekerja sama, itu fungsinya harus kompak juga. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah semua? Sudah. Nah, sekarang presentasinya saya pakai urut saja ya dari kelompok 1. Silakan dipresentasikan kelompok 1. PPT-nya ditampilkan di sini. Silakan berdiri di depan, nanti kelompok yang lain menanggapi dengan boleh tanggapan, boleh pertanyaan ya. Jangan dibiarkan kelompok 1 duduk tanpa ada sesuatu yang ditanyakan. Boleh bawa buku, bawa catatan, bawa HP. Slide-nya ditampilkan di sini, Mbak. Satu yang jadi barangkali kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT hasil diskusi kami barusan Bisa ya. tentang Ini ya. klaim batas wilayah Malaysia dan wilayah Ambalat. Yang mana? Diminimize saja ini. Nah, sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Naima Diai Putri Prayoga. Saya Shaulina Sandrina. Saya Cindy Aulia. Saya Oktavia Ramadhani. Saya Gesyana Valina Zahra. Selanjutnya kita akan Ya langsung dibacakan situ saja, enggak apa-apa. bagaimana kronologi terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa batas wilayah muncul diawali oleh perbedaan pandangan yang berkaitan dengan garis pembatas teritorial masing-masing negara, seperti yang terjadi dalam sengketa Blok Ambalat pada 1979 silam, yang terjadi karena Indonesia dan Malaysia mengalami perbedaan persepsi terhadap posisi Ambalat. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, itu tadi kelompok 1 membahas tentang latar belakangnya. Latar belakang kenapa kok sampai muncul sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Dari penjelasan kelompoknya Syawalina tadi, ada yang ditanyakan apa enggak? Ada. Pinjam mic-nya dulu, dua-duanya. Oke. Sebutkan nama, berdiri, nomor absen. Perkenalkan, nama saya Renata Yunia Vira, absen 21 dari kelompok 3. Izin bertanya. Oh, kelompok 2 ya? Iya, Kelompok 2. izin bertanya, menurut kelompok 1 seandainya di wilayah Ambalat tidak terdapat kandungan mineral, apakah Malaysia tetap mengklaim wilayah tersebut? Terima kasih. Pertanyaan dari Renata, apakah kalau misalkan di Ambalat itu tidak ada kandungan minyak buminya, apakah tetap diperebutkan sama Malaysia dan Indonesia? Silakan dijawab siapa? Naima. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Renata. Tidak hanya berkaitan dengan kandungan mineral, tetapi juga melibatkan faktor politik, ekonomi, dan strategis. Meskipun tanpa kandungan mineral, faktor lain seperti kedaulatan wilayah, akses ke sumber daya alam masih menjadi alasan Malaysia untuk mempertahankan klaimnya terhadap Ambalat. Nah, sudah lihat rame ya, karena kita sudah disakiti, diusili, diambil hak milik kita. Nah, kenapa Indonesia masih mau damai? Silakan dijawab oleh kelompok 4. Izin menjawab, Indonesia memilih jalan damai dengan berbagai macam pertimbangan, antara lain seperti kesamaan kultur. Karena banyaknya masyarakat Indonesia yang tinggal di Malaysia,
serta serta maaf serta hubungan serta hubungan bilateral antar kedua negara tersebut yang baik sebagai pendiri ASEAN. Nah, jadi banyak faktor ya. Siapa yang tanya tadi? Anggun. Gun, ini sudah dijawab sama kelompok 4. Banyak faktor. Yang lain juga diperhatikan ya. Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia memilih jalan damai melalui negosiasi. Satu, faktor utamanya tadi apa? Karena Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan kultur. Apa kultur itu? Budaya. Yang kedua, faktor berikutnya. Apa alasannya kok kita memilih damai? Karena hubungan bilateral. Kalau bilateral itu kerjasama dua negara atau banyak negara? Dua negara. B itu dua negara. Dari Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin dengan baik, persahabatan yang baik, tidak mau dicederai dengan salah satu konflik. Akhirnya kita bertengkar atau terjadi peperangan. Faktor berikutnya. Sebagai negara sama-sama, Malaysia dan Indonesia sama-sama sebagai negara pendiri ASEAN, pemrakarsa di wilayah ASEAN. Sudah cukup penjelasan dari kelompok 4? Sudah. Boleh ditutup kelompok 4? Ya, status kepemilikannya berubah. Selain dikasih nama, yang kedua? Juga harus dirawat Dirawat. Dikasih nama, dirawat. Yang ketiga? Melakukan transmigrasi. Transmigrasi itu apa artinya? Perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang penduduknya jarang. Ini zamannya Orde Baru, dulu lagi tren ya. Banyak program transmigrasi seperti di Indonesia, di Jawa Timur, di Pulau Jawa sudah padat. Dialihkan ke Pulau Kalimantan yang penduduknya masih jarang. Kalau mau ya ditempatkan di pulau-pulau terluar itu dia agar penduduk yang di sana merawat, entah itu dengan bertani ataupun menjadi nelayan. Kemudian langkah yang keempat apa? adanya pengawasan dari pemerintah setempat. Adanya pengawasan. Siapa yang ngawasi? Kalau misalkan di wilayah Kalimantan, berarti yang ngawasi juga Pemda yang ada di sana, pemerintah daerah. Tentunya juga dengan pengawasan dari pemerintah pusat. Langkah yang terakhir, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini apa yang bisa sampai dapatkan dari informasi kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu Ketua? Nah, Ibu Ketuanya mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran. Berdiri, Iren suaranya kencang sekali. Bersemangat. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah dua negara yang terlibat dalam kasus Blok Ambalat, yakni antara Indonesia dan Malaysia. Latar belakangnya karena di wilayah tersebut banyak terkandung sumber daya alam mineral. Namun, konflik tersebut berakhir damai dengan proses negosiasi. Nah, itu kesimpulan yang disampaikan oleh Ibu Ketua kelas ya, oleh Mbak Iren. Dari latar belakangnya tadi sampai Indonesia berdamai dengan cara negosiasi. Selanjutnya saya akan mengadakan post-test ya. Ngetes kemampuan kalian dari diskusi tadi, apakah masih diingat ataukah tidak. Tiap siswa akan saya bagi LKPD, dijawab secara tertulis. Ada 3 pertanyaan, minta bantuannya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tes formatifnya sudah selesai, LKPD sudah dikumpulkan. Saya akan melakukan refleksi sederhana secara lisan saja ya, tidak secara tertulis mengenai proses pembelajaran hari ini. Saya pengen tahu suaranya Reva. Mana Reva? Nah, Reva di kelompok 2. Reva, apa yang Reva dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan dijawab dengan lantang suaranya.
Dari pembelajaran hari ini saya dapat mendapatkan pengetahuan baru mengenai konflik Blok Ambalat. Nah, ada pengetahuan baru yang mungkin sampai dulu tidak pernah tahu di mana letak Ambalat, apa itu konflik Ambalat, siapa negara-negara mana saja yang ikut bersengketa. Dari pembelajaran hari ini akhirnya sampai tahu ya, dari videonya tadi, dari proses diskusi dan lain sebagainya. Refleksi terakhir dari Gea Nabila, di mana Gea? Gea di kelompok 3. Ada kesulitan apa enggak Gea selama proses pembelajaran? Kesulitan yang saya temui di pembelajaran kali ini adalah pemahaman materi yang agak berat. Agak berat di kepala, berat, sampai iya. puyeng mikir Malaysia dan Indonesia. Karena peristiwa tersebut sudah lumayan lampau dan juga sudah lampau dan kejadiannya Dan juga sudah kejadiannya sudah bertahun-tahun yang kejadiannya lalu. sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ternyata ada untuk materi pembelajaran minggu depan, minggu yang akan datang, kita tetap ada di perpustakaan ini ya. Kita akan membahas tentang ATHG. Apa tadi ATHG? Ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan di segala bidang. Bidang IPOLEK, Sosbud, Hankam. I-nya itu apa? Ideologi. Pol-nya politik. E-nya ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu materi yang akan kita bahas minggu depan. Untuk membakar semangat atau mengakhiri pembelajaran hari ini agar nasionalisme kita terhadap Indonesia itu tetap berkobar, tetap menyala-nyala, saya tunjuk Nadia. Nah, yang pinter nyanyi untuk memimpin salah satu lagu kebangsaan, lagu nasional Indonesia. Judulnya Indonesia Pusaka. Sudah hafal semuanya? Sudah. Silakan berdiri semuanya. Dipegang Nadia, ikut menyanyi, ekspresikan nasionalisme kalian, bahwa kalian cinta dengan Indonesia. Langsung dipimpin oleh Nadia. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak Berdoa. Silakan dipimpin oleh Iren sebagai ketua kelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini tentunya bermanfaat dan juga barokah. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.